Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara, setelah mengemuka isu calon tunggal di beberapa provinsi di Pilkada serentak sebelumnya dan akhirnya gugur atas putusan MK, malah sekarang menjamur di beberapa pilkada di kabupaten kota. Hanya satu provinsi yang memunculkan calon tunggal dan ada 42 kabupaten kota yang memunculkan calon tunggal. Nah, ini tadi saya pertanyakan ke Mas Burhan bahwa pembuat undang-undang adalah partai politik yang berada di DPR. Apakah Anda juga melihat ini suatu desain besar dari partai politik sebenarnya untuk memunculkan calon tunggal di Pilkada serentak 2024, Mas Burhan? Sebenarnya tidak selalu ya partai politik atau DPR yang problematik ya. Karena mereka pada dasarnya kan juga pengen ikut memenangkan kadernya di pilkada. Jadi partai politik pada umumnya fitrahnya itu ya pengen menang, tetapi untuk bisa mencapai kemenangan mereka harus negosiasi dengan regulasi, dengan faktor institusi. Nah, sayangnya faktor institusi yang mereka tetapkan itu secara tidak langsung atau langsung itu mempengaruhi menurunnya kontestasi dalam pilkada. Ya. Termasuk tadi soal timing pilpres dengan pileg. Nah, setahu saya putusan MK terkait dengan pemilu serentak, ini mohon koreksi kalau saya salah ya, Mbak Betty ya, itu berkaitan dengan keserentakan di tingkat nasional, pilpres, kemudian pemilihan anggota DPR RI dan DPD. Nah, keserentakan di tingkat lokal itu tidak diputuskan oleh MK, setahu saya begitu. Tapi ketika 1 tahun kita punya 3 hajatan pemilu dalam waktu 1 tahun ya, ada pileg, ada pilpres, pilegnya juga sampai pada tingkat daerah, kemudian ada pilkada, itu mempengaruhi pola terkait dengan koalisi di tingkat lokal. Jadi karena kalau misalnya pilkadanya jauh dari pileg, itu partai politik lebih merdeka dalam menentukan siapa kadernya yang diangkat. Dalam kasus sekarang itu banyak sekali kader dari partai politik anggota Kimples yang tanda kutip dikorbankan supaya mereka mengikuti kesepakatan di tingkat nasional. Contoh ya, Herman HN, kader Nasdem dari Lampung, elektabilitasnya nomor 1. Tetapi karena Kimples mendukung calon lain, bukan dari Nasdem, anggota Nasdem ikut kesepakatan itu. Ya. Termasuk juga misalnya di Sulawesi Utara, itu Alex Lasut hampir tidak bisa maju, padahal elektabilitasnya paling tinggi. Karena Kimples mengusung Jenderal Julius dari Gerindra. Nah, untung MK mengambil putusan partai politik antara 6,5 sampai 10% bisa, dan Demokrat bisa mengajukan Eli Lasut. Ya, tetapi poin saya, hal-hal semacam ini krusial untuk kita hitung, termasuk, nah ini yang saya sebut kenapa bukan hanya DPR ya. Keputusan yang terkait dengan anggota DPR atau DPRD harus mundur untuk maju dalam pilkada itu juga secara sistematik menurunkan kontestan pemilu dan menambah peluang munculnya kota kosong. Jadi kalau kita lihat calon tunggal yang memunculkan kota kosong itu kan mulai pilkada serentak 2015. Ya. Dan ketika aturan itu diterapkan, banyak anggota DPR atau DPRD yang tidak mau bertaruh. Ngapain mereka mundur secara permanen setelah mereka terpilih sebagai anggota parlemen? Sementara untuk maju dalam pilkada mereka belum tentu menang. Jadi ini saya kira faktor-faktor yang kita harus hitung ya untuk kita tinjau ulang, karena makna demokrasi itu adalah manusia lawan manusia, bukan manusia lawan kota kosong. Jadi meskipun misalnya KPU melakukan sosialisasi tentang kota kosong, tetapi bagaimanapun tidak sesuai dengan makna demokrasi menurut Huntington. Demokrasi itu kan intinya kalau diperas cuma satu, adanya persaingan. Nah, masa bersaing sama kota kosong? Pertama, menghabiskan budget ya. Yang kedua, kalaupun toh kota kosong menang, kita menunggu pemilu berikutnya. Kalau aturannya menunggu 5 tahun, berarti dalam 5 tahun pilkada yang dimenangkan kota kosong akan dipimpin oleh pemimpin yang tidak legitimate. Karena akan dipimpin oleh PJ. Jadi hal-hal semacam ini coba dipikirkan secara matang supaya desain institusi kita, regulasi kita itu mendorong munculnya
demokrasi sebagai inti dari persaingan. Oke. Permasalahannya budget Mbak Titi. Kalau campaign kota kosong katanya, kalau kata Mas Burhan, dan kalau 1 tahun dijabat oleh penjabat ya. Bukan, Mas Radit, maksud saya bukan budget. Maksud saya kalau ada kota kosong itu kan anggaran pilkada sayang gitu loh. Iya, maksud saya memang anggarannya jadi terbuang begitu untuk campaign kota kosong kalau memang seperti itu. Dan 1 tahun diisi oleh penjabat itu juga sepertinya pemerintahan akan ada resistensi khusus dari publik, terutama daerah-daerah yang pilkadanya melawan kota kosong. Bagaimana melihat ini? Iya, itu kan tadi dalam lingkup perbaikan kebijakan. Jadi kita berharap tentunya pilkada kita itu tidak uncontested elections gitu. Kalau kemudian lahirnya calon tunggalnya alamiah, di banyak negara juga ada uncontested election namanya. Pemilihan dengan hanya 1 calon. Dan ada yang memang mekanisme pemilihannya 1 calon dan 1 calon itu menang walaupun yang memilih dia tidak lebih banyak atau kemudian dia kalah begitu ya, dia tetap saja terpilih. Itu ada pilihan negara seperti itu. Tapi poinnya adalah negara punya kewajiban memfasilitasi hak konstitusional warganya yang ingin pilihan berbeda. Jangan sampai kemudian partai politik yang punya ulah, pemilih dipaksa pilih calon tunggal. Sekarang itu negara punya tugas adalah hak pilih warga negara boleh memilih calon tunggal, boleh memilih kota kosong. Ketika warga tidak menghendaki calon tunggal dan ingin calon alternatif, jangan kemudian narasinya adalah kalau calon tunggal kalah, uangnya nanti harus dipakai pilkada ulang, lalu ada PJ. Saya yakin Mas Burhan bukan dalam konteks itu. Tapi harus ada kompetisi di dalam pengaturan kita berikutnya. Untuk saat ini, pilkada kalau pemilih merasa tidak cocok dengan calon tunggal, ya jangan dipilih. Karena kita punya pilihan yang sah, yang dijamin konstitusi, dijamin negara, yaitu kota kosong atau kolom kosong. Itu namanya sama dengan kriteria none of the above. Karena memilih itu pada dasarnya adalah soal persetujuan. Orang tidak boleh menyetujui sesuatu yang dia tidak setujui. Jadi negara itu sudah punya alokasinya. Jangan sampai ada narasi yang mau gimana lagi. Nanti anggarannya yang harusnya bisa untuk kesehatan, untuk pendidikan. Itu kan hak kita gitu. Jadi 1, negara itu sudah berhitung, ini adalah konsekuensi. Dan yang bikin ulah calon tunggal kan partai politik. Jadi jangan sampai kemudian masyarakat seolah-olah dengan desain calon tunggal dipaksa untuk tidak punya pilihan. Nah, tetapi saya juga ingin melihat ya, konsep calon tunggal ini ternyata di Pilkada 2024 tidak kenal jenis kelamin partai. Mau dia Kim atau dia non Kim plus sama-sama punya begitu. Bedanya adalah memang ada pola. Jadi calon tunggal akan lebih mudah dijalankan ketika dia jadi bagian dari Kim plus. Karena itu tadi penetrasi kepentingan elit politik nasional dan tadi sentralisasi pencalonan tuh Mas Burhan. Jadi ketika pencalonan harus dapat tiket dari DPP itu memudahkan calon tunggal karena akhirnya konsolidasinya di tingkat elit. Sebab DPP bisa mengambil alih pencalonan di daerah tanpa harus persetujuan pengurus daerah. Dan yang pamungkas tadi ya soal DPRD mundur. Bagi saya sih bukan soal boleh atau nggak boleh dia mundur. Ini karena penjadwalan. Kalau pilkadanya itu 2 atau 2,5 tahun setelah pemilu legislatif, bisa jadi anggota DPRD atau DPR akan lebih berani mundur karena dia sudah menjabat. Lah ini Mas, dilantik aja belum disuruh mundur kan, pasti dia pilih DPR-nya begitu. Sama seperti 2015, baru juga duduk Mas disuruh berhenti. Tapi kalau pilkadanya diatur seperti Mas Burhan tadi bilang, pemilu presiden, DPR, DPD misalnya 2024. Nanti pemilu DPRD dan kepala daerahnya 2026 atau 2027 awal. Tapi itu nggak mengaburkan esensi pilkada, pemilu serentaknya itu sendiri? Kan tetap serentak. Bedanya ada serentak di nasional, ada serentak di daerah. Gitu. Ini memang penjadwalan di 1 tahun yang sama ini sulit membuat pemilih jadi kritis. Sulit membuat partai jadi otonom. Dan penyelenggara pun akhirnya seperti orang akrobat sana sini, kerjanya sangat berat begitu. Saya tanya regulatornya nih kalau gitu, Bu Betty, kalau ngomongin soal anggarannya cukup nggak sih sebenarnya kalau memang nanti didorong untuk ada campaign kota kosong gitu sejauh ini? Saya ingin meluruskan ya, kalau kampanye itu adalah penyampaian visi misi, program kerja si calon dari peserta pemilu atau peserta pilkada kepada pemilih. Agar pemilih sadar siapa yang akan dia pilih, dia harus kenal dong visi misinya. Jadi kalau KPU disuruh kampanye
terhadap pasangan calon ataupun kotak kosong saya rasa tidak pas, tidak tepat. Yang dilakukan KPU adalah sosialisasi. Sosialisasi kepada semua pemilih bahwa di salah satu tempat atau tempat Anda, di tempat yang lain itu sama saja bahwa ini kita punya pasangan calon A, B, C, dan D. Di tempat yang hanya terdapat satu pasangan calon, maka Anda punya pilihan pada pasangan calon ini atau pada kotak kosong. Jadi disosialisasikan kepada pemilih bahwa pilihan Anda tidak hanya pada satu, tapi juga ada pada kotak kosong kalau Anda tidak setuju pada si calon. Jadi itu yang bisa disampaikan KPU kepada pemilih. Artinya memang bukan kampanye praktis begitu, tapi memfasilitasi melalui sosialisasi begitu ya Bu Betty ya. Betul. Nah kalau tadi taruhlah kotak kosong yang menang begitu. Tadi Mas Burhan juga menitik beratkan ada PJ gubernur atau kepala daerah yang akan diangkat dan ini ditunda 1 tahun lagi dan akan ada pilkada lagi. Itu anggarannya sudah disusun sedemikian rupa untuk ancang-ancang untuk mengantisipasi hal itu. Pilihannya sebenarnya sama seperti sebagaimana mekanisme tata negara ini dilakukan di Indonesia, bahwa ketika kita tidak memiliki misalnya kotak kosong yang menang, artinya kan tidak ada nih secara definitif hasil pemilu ditetapkan, hasil pilkada ditetapkan sebagai kepala daerah terpilih. Nah, ketika terjadi kekosongan kepala daerah terpilih secara definitif, maka pemerintah mengambil alih, dipilihlah PJ dalam hal ini. KPU dalam hal ini bekerja sampai kemudian terlantiknya kepala daerah. Pasca itu adalah ranahnya pemerintah, dalam hal ini Kemendagri biasanya, untuk melakukan pemilihan PJ di suatu wilayah. Ini dari isu soal kotak kosong dan upaya untuk sosialisasi bahwa di satu daerah itu ada kotak kosong atau ada calon tunggal. Saya ada isu lain yang juga agak loncat sedikit yang juga menarik sebenarnya. Bahwa penyelenggaraan pilkada di beberapa daerah yang diisi oleh calon tunggal ternyata Mbak Titi, ada juga yang menarik trennya bahwa mereka melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan petahana, entah itu istrinya atau kerabatnya, itu banyak sekali ternyata di antara calon tunggal. Fenomena apa lagi nih? Iya, jadi calon tunggal itu dia berkelindan dengan hegemoni petahana. Petahananya ini bisa petahana kepala daerah, bisa juga petahana wakil kepala daerah. Nah, contohnya di Lampung Timur, yang dapat tiket justru bukan petahananya, si kepala daerah, tapi wakil kepala daerah. Si kepala daerahnya, petahana justru tidak dapat tiket. Nah, ini menarik kalau kita analisis. Jadi calon tunggal juga bisa digunakan untuk mengeksklusi, mengeksil petahana kepala daerah oleh wakil kepala daerah. Nah, jadi satu hegemoni petahana, yaitu menjelaskan soal misalnya di Surabaya, Eri Armuji, di Serdang Bedagai, lalu kemudian di Nias Utara, banyak yang berpasangan. Tapi ada yang kemudian bukan petahana menjabat, tapi ternyata dia kerabat petahana. Kerabatnya. Contoh di Brebes. Justru banyak istrinya malah. Ya, betul. Jadi intinya adalah petahana sebagai benang merah terhadap kehadiran si calon tunggal. Kenapa bisa begitu? Ya, pertama tadi akses kepada DPP biasanya, komunikasi yang baik kepada DPP, lalu yang kedua juga ini kan soal kompromi politik yang kita khawatirkan ya Mas Burhan ya. Karena sampai 18 partai loh. Bagaimana dengan peran DPRD? Jadi ini tidak mungkin kemudian hanya ada kesepakatan pencalonan, pasti akan ada ekses pada relasi antara kepala daerah dan DPRD. Yang kita khawatirkan betul adalah DPRD hanya sekedar menjadi stempel karet bagi proposal-proposal eksekutif, dan itu berbahaya karena bisa membawa ekses kepada kesewenang-wenangan. Gitu. Baik, saya minta pandangan terakhir dari Mas Burhan juga. Adakah benang merah menurut Anda antara calon tunggal dengan upaya untuk melanggengkan kekuasaan, dalam hal ini dinasti? Ya. Ada ya, jadi studi-studi terbaru ya, Yoske Nawas, termasuk juga Amalinda Safirani, sama Meredith, terakhir saya mendengar presentasi paper mereka di Cornell, itu menunjukkan meningkatnya politik dinasti di level subnasional, dan itu berhubungan dengan peningkatan calon tunggal. Jadi ada hubungan antara muncul dan berkembang biaknya calon tunggal dengan
makin kuatnya dinasti di tingkat lokal. Oke. Penjelasannya sebenarnya sederhana ya. Karena dinasti politik punya sumber daya, punya network, kemudian punya akses terhadap kepemimpinan partai di tingkat pusat seperti yang Mbak Titi tadi sebut, dan itu membuat dominasi proses rekrutmen dalam konteks pilkada tadi. Jadi kalau kita lihat siapa calon tunggal itu umumnya mereka yang punya afiliasi dinasti. Ya. Nah, itu terjadi di Lebak, terjadi di Makassar. Ya. Di Makassar kan kebetulan kerabatnya Pak JK ya, meskipun kemudian kalah. Tetapi spesifik tuh, kalau di kasus Makassar, dari sekian banyak calon tunggal hanya Makassar calon tunggal yang kalah. Karena calon yang digagalkan untuk maju, namanya Dani Pomanto, itu sangat populer. Dan ketika dia digagalkan untuk maju melawan calon tunggal, dia memobilisasi dukungan pemilihnya. Sehingga pemilihnya mencoblos rame-rame kota kosong. Tetapi overall, saya punya 3 mahasiswa yang menulis studi tentang kota kosong, ya overall calon tunggal menang dan umumnya punya irisan dengan dinasti politik. Jadi poin saya, kalau kita pengen mengembalikan ruh demokrasi sebagai intisari persaingan, kita harus menata ulang institusi dan regulasi supaya meminimalisir munculnya calon tunggal dan mengembalikan demokrasi secara lebih fair kepada semua anak bangsa yang terbaik yang kita punya. Gitu, Mas. Baik, kembalikan demokrasi dengan sistem yang lebih fair begitu kira-kira. Dan sepertinya tidak hanya daerah-daerah atau provinsi-provinsi strategis saja yang harus kita perhatikan, tapi 43 daerah yang punya calon tunggal juga jadi perhatian harus ya, karena memang apapun jalannya pesta demokrasi ini, meskipun hanya melawan kota kosong, ini tetap harus kita kawal meskipun tidak ada kompetisi yang benar-benar head to head begitu, tapi kota kosong sepertinya saat ini hari-hari ini di Pilkada serentak 2024 ini jadi jadi lawan tangguh sebenarnya. Dan itu pilihan yang sah. Dan itu pilihan yang sah, ini yang juga harus kita kawal. Baik, terima kasih para narasumber saya pagi hari ini, ada Bu Betty Epsilon Idrus, Komisioner KPU, Bu Titi Anggraini dari Perludem, dan Mas Burhanuddin Muhtadi telah berbagi perspektifnya pagi hari ini. Terima kasih, sehat selalu Mas Burhan, Mbak Titi, Mbak Betty. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Mbak Titi, Mbak Betty, Mas Radit. Baik, saudara, masih ada informasi lainnya di Sapa Indonesia Pagi soal kerjasama saling menguntungkan antara Indonesia dan Afrika dalam Indonesia Afrika Forum 2024. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Pagi.